Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu musim haji, tepatnya di penghujung tahun 100 Hijriah, seorang bayi lelaki lahir di saat ibunya tengah melaksanakan ibadah haji. Bayi itu kemudian diambil oleh ayahnya dan dibawanya berkeliling di dalam Masjidil Haram, di bawah naungan Ka'bah dan di hadapan lautan manusia. Laki-laki yang penuh wibawa tersebut berseru sambil menggendong anaknya, "Doakanlah anakku, semoga Allah menjadikannya sebagai anak yang soleh." Bayi yang diberi nama Ibrahim itu kelak akan menjadi salah seorang ulama besar Ahlu Sunnah dan Imamuz Zuhad. Sedangkan lelaki yang membawanya tak lain adalah Adam bin Mansur, bangsawan kota Bah. Saat ini, Bah masuk wilayah Afghanistan. Nama lengkap Syekh Ibrahim bin Adam adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adam bin Mansur bin Yazid bin Jabir bin Sa'labah bin Sa'ad bin Urainah bin Usama al-Jali at-Tamimi al-Balkhi. Dari garis nasab ayahnya, Ibrahim masih keturunan raja-raja negeri Khurasan. Negeri yang pernah membangun kuil termegah untuk menandingi Ka'bah ini ditaklukkan oleh umat Islam pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagai umumnya putra bangsawan dan keturunan raja, masa kecil Ibrahim bergelimang harta dan kemewahan. Al-Kisah, setiap kali keluar istana Ibrahim biasanya dikawal 80 orang pengawal. 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang. Semua lengkap dengan pedang yang terbuat dari baja yang berlapis emas. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dikisahkan bahwa suatu ketika Ibrahim keluar sendirian untuk berburu. Di saat beliau sedang asik mengejar kelinci, tiba-tiba ada suara keras yang berseru, "Apakah untuk ini kamu diciptakan? Apakah dengan ini kamu diperintahkan?" Tak lama kemudian sebuah suara yang lain dari sebelah pelana kudanya berujar, "Demi Allah, bukan untuk ini kamu diciptakan, dan bukan dengan ini kamu diperintahkan." Ibrahim kemudian turun dari tunggangannya dan berjalan mencari pengembala yang bekerja untuk ayahnya. Beliau pun mengambil dan memakai jubah kasar milik si pengembala setelah sebelumnya memberikan kuda dan alat kelengkapan beserta isinya kepada si pengembala. Setelah itu, beliau pergi ke Mekah. Di Mekah, beliau menimba ilmu dari Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Dalam upayanya untuk wusul kepada Allah, beliau memilih meninggalkan kehidupan mewah dan memilih wara' dan zuhud sebagai kendaraannya. Secara garis besar, para ulama mendefinisikan zuhud dengan tidak adanya kecenderungan dan kesenangan hati terhadap dunia. Orang yang zuhud tidak identik dengan kemiskinan, tapi ketika diberi kelapangan rezeki, orang yang zuhud hanya memanfaatkan sekedar kebutuhannya saja dan menginfakkan sisanya untuk kemaslahatan Islam dan kebutuhan orang-orang Muslim. Syekh Ibrahim bin Adam pernah berujar, "Dalam pandangan kami, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari ibadah haji dan jihad yang dilakukan bukanlah orang yang mulia. Kemuliaan sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang hanya memasukkan barang halal ke dalam perutnya." Menurut beliau, kehidupan zuhud dan menjaga pencernaan dari makanan yang tidak jelas kehalalannya merupakan salah satu media paling utama dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Meski memilih untuk hidup zuhud, bukan berarti beliau tidak bekerja dan menjadi pengangguran. Beliau tetap bekerja sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dari barang yang halal. Beliau tetap berikhtiar sebagai buruh yang bertugas menjaga kebun, memanen hasil tanaman orang lain, dan pekerjaan kasar lainnya. Bahkan, pernah terjadi di suatu bulan Ramadan, beliau bekerja menanam pohon dan merawat tanaman sepanjang hari dan menghabiskan waktu malamnya dengan ibadah sholat sunnah. Hal itu beliau lakukan selama 30 hari di bulan mulia tersebut. Dengan begitu, beliau berarti tidak tidur siang dan malam. Suatu ketika Abu Yakub bin Al-Mughirah Al-Lusuli yang juga sedang berada di kebun bersama Ibrahim bin Adam berkata kepada beliau, "Wahai Abu Ishaq, jika engkau berkenan, mari ikut kami ke Madinah. Kita puasa 10 hari bulan Ramadan di Madinah. Siapa tahu kita dapat menemukan Lailatul Qadar." Beliau kemudian menjawab, "Tinggallah di sini dan perbaikilah amal ibadah kalian. Kalian akan mendapatkan Lailatul Qadar di setiap malam kalian." Dikisahkan pula dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala bahwa Syaqiq al-Balkhi, guru dari Hatim al-Asam, datang ke Mekah. Kebetulan pada waktu itu Syekh Ibrahim bin Adam juga sedang berada di Mekah. Akhirnya, orang-orang berkumpul dan membicarakan keberadaan keduanya di kota suci itu. Bagi mereka, berkumpulnya dua waliullah ini merupakan momen yang sangat langka. Orang-orang di kota suci itu kemudian sepakat untuk mempertemukan keduanya di dalam Masjidil Haram. Ketika keduanya bertemu dan duduk berhadap-hadapan,
Syekh Ibrahim bertanya kepada Syekh Syakik, apa yang menjadi prinsip paling mendasar dalam hidupmu? Syekh Syakik menjawab, prinsip kami, apabila kami diberi rezeki, maka kami makan. Namun apabila tidak, kami diam dan bersabar. Kalau begitu, tidak ada bedanya dengan anjing-anjing kota Balkh. Anjing-anjing itu ketika diberi makanan, mereka makan. Kalau tidak, mereka sabar dan diam. Begitu kata Syekh Ibrahim bin Adam. Mendengar jawaban Syekh Ibrahim bin Adam, Syekh Syakik pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, seperti halnya Syekh Ibrahim bin Adam. Lalu apa yang menjadi prinsip paling mendasar dalam hidupmu? Syekh Ibrahim bin Adam lalu menjawab, prinsip hidupku adalah, apabila diberi rezeki, maka aku mendahulukan dan memberikan kepada orang lain. Apabila tidak, maka aku memuji dan bersyukur kepada Allah. Mendengar penuturan Syekh Ibrahim, Syekh Syakik langsung berdiri dan bersimpuh di hadapan beliau sambil berkata, engkau adalah ustadz dan guru kami. Bersumber dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa ketika Syekh Ibrahim bin Adam menjadi bagian dari pasukan Islam dalam pertempuran laut melawan pasukan Bizantium, yaitu Romawi Timur. Pada malam wafatnya, beliau 25 kali bolak-balik pergi ke kamar mandi. Itu semua beliau lakukan untuk memperbarui wuduknya demi melaksanakan 25 kali sholat yang beliau lakukan. Di saat-saat terakhir kematiannya, beliau meminta tolong kepada sahabat-sahabatnya. Ambilkan busur panahku. Busur panah itu kemudian beliau pegang erat-erat sambil membidikkannya ke arah musuh berada. Ketika Allah mencabut rohnya, busur itu masih tetap dalam posisi semula. Beliau dikebumikan di sebuah pulau di wilayah kekuasaan Bizantium. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 162 Hijriah dan dikebumikan di benteng Suqain di negeri Romawi. Ada juga yang berpendapat pusarannya terdapat di kota Jablah, pesisir Syria. Di tempat wafatnya ini dibangun masjid yang diberi nama Masjid Jami' Sultan Ibrahim. Sahabat beriman, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.